Assalamualaikum solih solihah. Pastinya hari ini sudah siap belajar ya. Alhamdulillah kita telah masuk tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran 1 dan 2. Yuk simak videonya sama-sama. Seperti biasa, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai dari halaman 105. Coba perhatikan gambar. Mereka sedang berada di mana ya? Bagaimana menurutmu tempat tersebut? Kira-kira apa yang mereka lakukan dan mengapa mereka melakukannya? Mari kita amati bersama. Mereka sedang berada di taman bermain. Tempat tersebut sangat kotor. Sampah berserakan di mana-mana. Dayu dan teman-teman bekerja sama untuk membersihkannya supaya mereka dapat bermain dengan aman dan nyaman. Apakah di dekat rumahmu ada tempat bermain? Coba perhatikan. Apakah tempatnya bersih dan nyaman? Yuk kita jaga tempat bermain kita. Tahukah kamu mengapa Dayu dan teman-teman berada di tempat bermain? Mereka mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks. Taman tidak jauh dari rumah Dayu. Coba perhatikan percakapan berikut. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa ya yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul! Tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Setelah memperhatikan percakapan Dayu dan teman-teman, kira-kira apa saja ya yang mereka bicarakan? Mari kerjakan halaman 107 sesuai percakapan Dayu dan teman-teman. Dari percakapan Dayu dan teman-teman, kita juga bisa menemukan kata indah, nyaman, dan rindang. Tahukah kamu arti dari kata-kata tersebut? Yuk coba tarik garis kata indah, nyaman, dan rindang sesuai artinya. Kerjakan di halaman 108 ya. Pernahkah kamu pergi ke tempat bermain? Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Yuk kita cari tahu dengan membaca teks di halaman 108. Kita baca bersama ya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Tempat bermain yang bersih, bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Masih ingat dengan tugas Dayu dan teman-teman? Mereka mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya yang memiliki batas 2 sisi, yaitu sisi panjang dan sisi lebar.
Contohnya, gambar atau lukisan dan kolase. Sedangkan alat dan bahannya yaitu ada pensil, penggaris, rautan, alat pewarna, bisa krayon, spidol, pensil warna atau cat warna, dan buku atau kertas gambar. Akhirnya, tugas menggambar Dayu telah selesai. Coba perhatikan gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Berikut adalah gambar kubus. Kubus adalah salah satu contoh bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun yang memiliki ruang di dalamnya. Terdapat volume atau isi. Bangun ruang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kubus mempunyai 12 ruas garis, yaitu ruas garis AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Tahukah kamu ruas-ruas garis pada bangun ruang yang lain? Nah, setelah mengetahui ruas garis pada kubus, coba tentukan banyak ruas garis yang ada pada bangun ruang di bawah ini. Silahkan tulis jawabanmu di selembar kertas dan tempel di halaman 113. Yuk kita cari informasi dari teks halaman 114. Tempat yang bersih, aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Apa kamu sudah mendapatkan informasinya? Bagaimana sih tempat bermain yang bersih? Selain bebas dari sampah, tempat bermain yang bersih harus bebas dari bau tidak sedap. Tidak terdapat coretan di kursi ataupun dinding tempat bermain, bebas dari genangan air dan kotoran, dan tidak ada pecahan kaca atau kerikil yang mengakibatkan cedera. Tahukah kamu, jenis permainan dibagi menjadi dua, yaitu permainan individu dan permainan kelompok. Permainan individu dimainkan sendiri, sedangkan permainan kelompok dimainkan secara bersama-sama. Cara kerja permainan kelompok membutuhkan kerjasama yang baik. Sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan dari sikap persatuan. Kira-kira olahraga apa saja ya yang membutuhkan kerjasama? Yuk, tulis di halaman 118. Apa kamu tahu, permainan kelompok rawan sekali menyebabkan pertengkaran. Untuk menghindari hal tersebut, maka kita harus memiliki sikap untuk mewujudkan persatuan dalam bermain. Apa saja ya sikap yang harus kita miliki agar tercipta persatuan dalam bermain? Coba diskusikan dengan orang tuamu
dan tulis hasilnya pada tabel berikut. Contohnya, 1. Saling pengertian, 2. Sportif, 3, 4, 5, dan 6. Silahkan kerjakan secara mandiri. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah usai. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih banyak telah menyimak video dengan baik. Tetap semangat belajar ya, solih-solihah, meskipun belajarnya dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.